Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Thank you Mas Zaim, terima kasih. Mungkin karena waktu juga, saya boleh kasih sedikit footnote Ibu Bapak? Boleh ya, untuk kasih footnote sedikit, nanti mungkin kita akan meditasi bareng sama Mas Zaim. Oke, saya mungkin mau nge-recap Ibu Bapak dari apa yang disampaikan. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Mas Zaim, suun sangat Mas, dalam banget. Aku boleh tak ganti posisi sambil coret-coret? Lagi kesurupan. Ya, ngelihat Mas Zaim kesurupan jadi pengen ya. Oke, Ibu Bapak, saya mau menggambarkan hal yang sederhana aja. Saat ini Ibu Bapak sedang merasa ada nggak? Saat ini lagi merasa ada nggak? Ada, oke? Oke. Sekarang saya tanya, waktu Ibu Bapak tidur merasa ada nggak? Tapi ada nggak? Apa bedanya? Hah? Oke, ya saya bagi dua dulu nih. Ada bangun, ada sadar. Ibu Bapak sekarang lagi bangun atau lagi sadar? Ah, yang bener ah. Bangun belum tentu sadar. Karena bangun belum tentu sadar, belum tentu sadar. Ya, ingat premisnya ya. Orang bangun belum tentu sadar. Kenapa orang bangun bisa masih mimpi? Contoh, saya kasih contoh. Ibu Bapak kalau lagi tidur sadar nggak? Nah, mulai. Nih, gini, saya mau nanya. Lagi tidur, bisa mimpi nggak? Tahu mimpi nggak? Sadar dong. Ayo, lagi tidur, mimpi, menyaksikan mimpi nggak? Berarti sadar nggak? Tadi enggak, sekarang sadar gimana? Betul? Pernah mimpi Ibu Bapak? Menyaksikan di dalam tidur nggak? Iya, berarti waktu kita tidur ada yang menyaksikan mimpi nggak? Yes. Sampai sini oke? Paham ya? Oke, saya mau bagi dulu nih supaya nanti ini praktikal. Jadi, ada derajat bangun, ada derajat sadar, di mana kalau kita bicara kita lagi bangun, sekali lagi, belum tentu sadar, belum tentu. Contoh yang kedua. Waktu Ibu Bapak mimpi, let's say nightmare, takutnya beneran nggak? Beneran nggak? Beneran. Sampai bisa deg-degan, sampai bisa apa gitu, ngerasa gitu nggak kira-kira? Ya. Tapi begitu bangun tidur, lega nggak? Padahal jangan-jangan tadi nightmare, begitu bangun tidur ngelihat pasangannya lebih nightmare lagi gitu. Bisa gitu nggak? Bisa. Oke? Sekarang saya tanya, once dibangun, waktu saya tidur saya nightmare, begitu bangun, ngelihat segala sesuatu ini tetap nightmare, berarti belum benar-benar bangun. Cuman yang tadi lagi tidur, sekarang waktunya konteksnya bangun, tapi tetap terjebak di dalam mimpi. Itulah yang disebut ilusi. Contoh, saya kasih contoh. Ibu Bapak kita tahu ya, bagian terluar diri kita, bagian yang paling luar diri kita, ini namanya adalah jasad. Apa Bu, Pak? Oke. Keren banget tadi Mas Zaim bilang, jasad itu nggak pernah ada di masa lalu, di masa depan. Jasad itu selalu ada di sini, sekarang, saat ini. Betul? Betul? Tetapi ada satu faktor yang membuat kita nggak sadar jasad ini di sini saat ini. Bagian yang lebih dalam dari jasad, inilah nanti yang disebut dengan yang namanya jiwa. Ngomong-ngomong Ibu Bapak, kalau kita nggak punya jasad,
Mau nongkrong di sini 300 tahun, no problem. Bener nggak Bu, Pak? Nggak akan kesel, nggak akan pegel, nggak akan, udah, stay. Dalam berapa ribu tahun nggak akan pernah ngaruh. Karena kenapa? Kita semua sedang dilimitasi oleh yang namanya jasad. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke, pertanyaan. Saat jasadnya ada di Jalan Praja, jiwanya bisa ada di PIM nggak? Nah, itu lagi sadar atau lagi mimpi? Tubuhnya ada di Praja, tapi jiwanya ada di rumah lah, ada di mana, ada begitu nggak? Ini kan ibu bapak tadi kayak merhatiin Mas Zaim ngomong gitu kira-kira, tapi nggak tahu jiwanya ada di mana, benar nggak? Iya, karena kenapa? Belum tentu antara jasad dan jiwa utuh diem barengan di sini saat ini, betul? Berarti barusan kira-kira banyak sadarnya, banyak mimpinya, makanya nggak ngerti-ngerti gitu kira-kira. Begitu Mas Zain ngomong mindfulness, aduh, pete di sana. Aduh, apa? Bisa begitu nggak kira-kira? Berarti selama tadi Mas Zain ngomong, ada masa sadar, ada masa lebih banyak mana? Udah kelihatan. Ya, udah kelihatan ya. Apalagi yang tiba-tiba diam, habis gitu ada suara. Udah. Jelas itu meditasi lah gitu ya, kira-kira. Itu deep meditation gitu kira-kira. Oke Ibu Bapak? Oke, nah saya mau memudahkan begini. Yang bahaya saat kita bangun tidur tapi kita masih terjebak dalam mimpi. Sehingga waktu bangun tidur kita bukan bangun tidur tapi masuk ke mimpi berikutnya, sehingga kita jadi nggak sadar. Maka kita hidup di dalam mimpi. Satu statement Nabi Muhammad yang keren banget, kalimatnya begini Bu, Pak. Umatku ini banyak yang lagi tidur dan mereka akan bangun setelah mereka mati, katanya. Jadi Ibu Bapak maaf ya, yang bangun pagi ke kantor, ke sekolah, itu rata-rata lagi tidur. Kenapa? Dia melakukannya bukan dengan kesadaran, tapi dengan rutinitas gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke? Aduh, oke-nya tuh kurang confirm gitu ya. Oke-nya tuh, oke gitu. Oke nggak ini? Oke, sip. Nah, sekarang saya tanya. Berarti kalau jasadnya di sini, yang punya kemampuan untuk nggak hadir utuh di sini siapa? Jasad atau jiwa? Jiwa. Karena jiwa ini salah satunya adalah gerombolan pikiran, perasaan, emosi. Pikiran kita ini sangat suka jalan-jalan ke masa lalu, ke masa depan. Betul? Oke, gampangannya gini aja Ibu Bapak. Saat Ibu Bapak tubuhnya ada di Praja tapi pikirannya ada di PIM, berarti lagi mimpi. Saat tubuhnya ada di rumah, pikirannya lagi di kantor, berarti lagi mimpi. Itulah kenapa kita dibangunkan oleh azan, gitu kira-kira. Begitu ada Allahu Akbar, that's it. Nuhun. Tapi yang menarik, begitu Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3, lagi mimpi lagi nggak? Berarti sholat lagi dalam keadaan lebih parah lagi. Allahu Akbar. Ini asar apa maghrib ya? Wah, udah lebih parah. Itu lebih parah lagi lah, udah. Ya, betul nggak? Iya, makanya kenapa banyak sholat nggak ngaruh dalam kehidupan seseorang? Karena dilakukannya dalam keadaan mimpi. Makanya janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Oke Ibu Bapak? Jadi tadi selama dengar Mas Zaim, Ibu Bapak kira-kira banyak sadar, banyak mabuknya? Ya, mabuk mah nanti habis ngaji baru mabuk ya, boleh silakan. Nah, tapi ngaji dulu gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Keren nggak statement Nabi Muhammad ketika banyak orang yang sekarang lagi tidur dan mereka akan bangun setelah mereka mati. Makanya ada kata-kata antamutu qabla mutu, belajarlah mati sebelum mati. Kenapa Bu, Pak? Kalau orang mati udah jadi mayat, mau diajak kemana-mana nggak akan nolak dia. Bener nggak? Sok orang mati komplain nggak?
Orang mati dibawa ke kiri, nurut nggak? Itu konteks di mana kalau kamu sudah berserah, kamunya nggak ada, gitu kira-kira. Kalau kamu sudah sadar, kamunya udah nggak ada, kamunya udah mati, si Abunya udah mati, Zaimnya udah mati. Kenapa? Karena ini semua adalah mimpi-mimpi yang kita anggap beneran. Betul nggak, Bu, Pak? Aduh, jadi diam gini, Ibu, Bapak, oke nggak? Gini. Maaf ya, contoh. Ini future, ini past. Oh ya, kita sambut dulu kepada Biksuni. Selamat datang. Nanti boleh kasih speech ya buat penutup. Terima kasih sudah hadir. Oke, saya kasih contoh Ibu Bapak. Nih ya. Supaya kita, maaf ya, ini agak upside down nih. Kita agak putar-putar sedikit nih. Supaya nanti ngerti kapan kita hidup, kapan kita mati. Maka nanti kalau di Quran, di surat 23 ayat 99, 100, 101, ada kalimat gini, kamu tuh hidup di bumi ini cuma setengah hari atau 1 hari. Pernah dengar gitu nggak? Berarti hidup itu nggak lama. Kenapa? Karena kebanyakannya mabuk gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke, sekarang saya tanya Ibu Bapak, maaf. Saat Ibu Bapak sekarang lagi ada di Praja, tapi pikirannya ke masa depan, aduh nanti bentar lagi hujan, pohon banyak yang jatuh, kayaknya harus buru-buru pulang. Misalnya, berarti lagi ke future nggak? Iya. Mabuk nggak? Lagi hidup, lagi mati? That's it. Atau, aduh tahu gitu tadi gini, tahu gitu tadi gitu, tahu gitu ke masa lalu. Mati nggak? Maka pas wilayah mati, future wilayah mati, di sini saat ini itu wilayah yang namanya hidup. Jadi wajar nggak Quran kalau selalu ngomong, kamu tuh hidup cuma setengah hari atau 1 hari, kenapa? Hidup kamu banyak di masa depan dan di masa lalu. Umurnya 90 tahun tapi udah mati dari umur 40 tahun. Karena 50 tahun urusannya overthinking mulu kerjaannya. Depresi mulu kerjaannya. Bisa begitu nggak kira-kira? Maka bahasa sekarang disebut zombie. Ibu Bapak kalau merhatiin, pagi-pagi orang mau ke kantor, itu banyak zombie, Bu, Pak. Udah. Semuanya hanya robotik, semuanya hanya memori, semuanya hanya habits, semuanya. Itu orang yang hidup tuh nggak banyak sebenarnya, Bu, Pak. Paham nggak maksud saya? Artinya, banyak orang yang mati karena diikuti oleh yang namanya habits atau kebiasaan. Dan maaf ini untuk yang usia-usia di atas 40, maaf banget nih. Iya, usia di atas 40 tuh jadi zombinya tuh agak tinggi kesempatannya gitu. Tapi kan ini 30-an lah ya, sisanya ya. Paham sampai sini Ibu Bapak? Dah, sekarang saya mau nanya, dalam lagi sedikit ya, dikit lagi aja. Kalau kita bicara tentang yang tadi Mas Zaim bilang manunggaling kawulo Gusti, yang manunggal udah jelas bukan ini, udah jelas bukan ini. Betul nggak? Kenapa? Karena yang namanya manunggal bentuknya pasti fitrah. Fitrah itu tidak tergantikan, tidak berubah, nggak kemana-mana. Dia stay still, mau nggak ada tidur, nggak ada ngantuk, nggak ada gimana-gimana. Dia selalu ada di situ dan nggak pernah kemana-mana. Itu yang disebut dengan yang namanya fitrah. Bahasa Qur'annya fitrah itu disebut percikan ruhnya Tuhan. Aku dua kita. Bahasa mindfulness-nya ini adalah your super consciousness. Sang kesadaran murni yang gak pernah berubah-berubah. Karena kenapa? Dialah penyaksi bagi pikiranmu, dialah penyaksi bagi tubuhmu, dan dialah penyaksi yang gak pernah kemana-mana gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu, Pak? Aduh, diam gini ya. Gini. Ibu Bapak pernah SMA kan ya? Dah. Waktu Ibu Bapak SMA, waktu Ibu Bapak kuliah, waktu Ibu Bapak sekarang, yang menyaksikan Ibu Bapak kuliah, SMA dan sekarang penyaksi yang sama nggak? Sama. Tapi yang berubah fisiknya.
Betul? Waktu SD, SMP, SMA, fisik berubah nggak? Kacanya tetap sama nggak? Tapi yang di dalam kacanya berubah nggak? Fix berarti udah bukan fisik nih. Tapi yang menyaksikannya sama nggak? Sama. Makanya ibu bapak, dalam tradisi Zen dikatakan, jadilah seperti cermin, mau ribuan orang yang ngaca ke cermin itu, tidak ada yang melekat satupun. Ada satu cermin di mall, yang ngecermin ke itu ribuan orang nggak? Tapi ada tapak orang-orang yang ngaca nggak di situ? Nggak. Jadilah seperti cermin. Makanya saat jiwamu menjadi cerminan Tuhan, maka kamu menjadi manunggaling kaulo Gusti. Berarti jiwa perlu jadi cermin nggak kira-kira? Inti jadi cermin cuma satu, tidak melekat. Sampai sini oke? Ibu bapak mau ngerti mau nggak, oke aja dulu, nggak apa-apa ya. Ya, oke ya. Ya, ini kalau nggak ngerti Mas Zaim ngomong dari tadi muter-muter berarti nggak paham gitu, kira-kira nggak perhatiin gitu kira-kira. Ya, ulang ya, ulang. Oke, gini aja lah. Kita pakai prinsip, ingat ya. Sumber itu satu, percikannya dua, jiwanya tiga, ininya empat. Masih ingat nggak rumus ini ibu bapak? Ada aku satu, aku dua, aku tiga, aku. Pertanyaan saya. Pertanyaan. Sang penyaksi aku berapa? Aku dua dong. Betul? Berarti di ruangan ini, aku satu dan aku duanya sama nggak? Sama, orang sumbernya sama kok. Cuman tampilan ombak-ombaknya aja yang beda, cuman kita semua datang dari samudra yang sama. Oke? Berarti begitu ibu bapak ngelihat udah beda, tas mereknya beda lah, bajunya beda lah, berarti sudah terjebak di wilayah 3 dan 4. Sampai sini oke? Makanya dalam konteks di Quran, kalau orang udah mulai ngelihat fisik, itu yang disebut fasilitas setan tuh ada di sini nih. Loh, setan waktu disuruh nyembah Adam, suruh tunduk sama Adam, setan ngomong apa bu pak? Ya Allah sorry ya, dia engkau ciptakan dari tanah, aku dari api. Berarti setan mainnya fisik nggak? Fisik. Jadi kalau orang fisikal mainannya dibentuk fisik, lagi di setan banget nggak kira-kira? Jadi ibu bapak kalau ada orang ngomong, ih kamu gendutan ya, setan udah pasti lah. Soalnya mainnya fisik di orang nih gitu. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Oke nggak ini? Oke? Karena kalau udah mindful tadi kata Mas Zaim, ini semua kalau udah di level kesadaran 2 dan 1 apalagi, udah nggak ada ombak yang aku lihat, hanya lautan yang sama. Mau tukang becak, mau tukang parkir, mau presiden, nggak penting. Semua di hadapanku. Kemana saja aku menghadap, di situ wajahnya Allah. Oke nggak? Oke nggak? Nah, udah masuk ke 1-2, fasilitasnya fasilitas ilahiyah, gitu kira-kira. Di level ini, 3 dan 4, inilah yang disebut dunia. Itulah yang disebut permainan dan senda gurau. Jadi ibu bapak, udahlah. Ini kita tuh suka kebalik. Yang serius dicanda-candain, yang bercanda terlalu serius. Masa depan yang belum tentu jelas ada, udah worry hari ini gimana sih? Aduh nanti 10 tahun lagi Indonesia gimana? Ya elah, 10 tahun lagi, udah aja gitu. Ini 2045 Indonesia gemas atau cemas atau emas gitu misalnya. Gemas jangan-jangan. Gemoy. Ini oke nggak? Oke? Sekarang saya tanya, berarti di antara kita semua yang beda 1, 2 atau 3, 4? Wih, mantap, udah beres ngajinya, cukup ya, paham? Bener, ada Mas Zaim jadi pada pinter ya, betul mantan. Bener, mantap ya. Vibes-nya beda memang ya. Cuman pulang dari sini memang lupa lagi sih mas. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke, paham ya? Paham ya? 1 ibu bapak.
Berarti kita perlu banyak-banyak mampir ke aku dua nggak? Iya. Nih, aku dua ini selalu on, 3 dan 4 ini bisa ada off-nya. Oke? Contoh, aku 3 off, aku 4 off, namanya bobo. Jiwanya off, badannya off, nggak ngapa-ngapain, namanya tidur. Tapi ada nggak? Si kesadaran tetap ada nggak? Ada. Salah satu buktinya, karena tetap ada nafas. Ibu bapak maaf ya, nggak ada nafas sebagai energi, aku 3 dan aku 4, nggak punya daya. Karena sang energinya ada, energi pusatnya di sini, percikan energinya ada di sini. Jadi ini E aksen. Inilah nanti yang disebut khalifah gitu. Oke? Oke? Berarti waktu ibu bapak tidur, kesadaran ada nggak? Jadi sadar nggak sebenarnya? Sadar. Buktinya begitu ditanya, gimana tidur semalam nyenyak? Nyenyak banget. Tahu dari mana? Benar nggak? Berarti sadar. Orang lihat mimpi berarti sadar. Maka sang penyaksi ini, kalau di dalam ayat kursi, dia nggak ngantuk, nggak tidur, terus menerus mengurus makhluknya. Nih, si aku dua. Ibu bapak ayat kursi buat ngusir apa ya? Biasa aja dong ngomongnya, setan gitu. Biasa, santai. Iya. Tapi sekarang setannya berebut kursi masalahnya ya. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Berarti pertanyaannya, kalau aku 3 dan aku 4-nya off, ininya nyala, itu namanya tidur. Tapi ibu bapak, saat ulang-ulang, yang selalu nyala aku berapa? 2. Udah, 1 udah nggak usah diomongin lah ya. Ini mah pusat aja udah. Pusat udahlah pusat. Tapi aku 2 yang dipercikan di sini. Oke? Berarti yang selalu nyala aku berapa? Sip. Yang bisa on off aku berapa? 3 dan 4. Sekarang saya tanya, kalau aku 2 nyala dan aku 3 nyala, aku 2 bisa ketutup nggak? Bisa. Jadi keluar ego. Ibu bapak, kita semua sekarang detik ini bobo, nggak ada zaim, nggak ada abu, nggak ada siapa-siapa, semua tidak ada identitas karena lepas semuanya, betul nggak? That's it. Itulah kenapa ibu bapak, belajar mati sebelum mati, maksudnya apa sih? Kalau kamu sudah mematikan aku 3-mu, maka aku 2 akan menampil pada aku 4 gitu. Oke nggak ini? Oke? Berarti problemnya di aku berapa? Ini problemnya. Pikiran, perasaan, emosi. Berarti ini semua perlu agak sedikit voltasenya diturunin nggak? Tapi dalam keadaan badannya bangun. Jadi saat badan bangun tapi dikuasai oleh aku 2, disitulah kata Allah, aku hendak menjadikanmu khalifah, maka ucapanmu ucapanku, penglihatanmu penglihatanku, apa yang kamu lakukan, akulah yang melakukan. Kamunya udah nggak ada di situ. Itulah yang disebut innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi ibu bapak kalau mau ketemu Tuhan harus mati dulu nggak? Jangan kelamaan, ngapain? Tapi kalau mau ketemu Tuhan dalam tanda petik, aku 2-nya off, connect langsung di sini. Sip. Aku 3-nya off, connect langsung ke sini. Paham? Pertanyaan, gimana cara meng-off-kan aku 3? Meditasi. Ya, yuk. Berarti si aku 3 banyak gejolak nggak? Iya dong. Dan gejolak ini dihadirkan dari tools yang dikasih sama Tuhan juga, sama Allah juga, sama semesta juga, yang disebut panca indera. Mas Zaim ini ibu bapak pernah melakukan laku lelono namanya. Berapa lama mas? 20 hari jalan dari Jakarta sampai ke Borobudur. Jalan.
Nggak bawa KTP, nggak bawa handphone, nggak bawa uang. Jadi setiap perjalanannya tidur di masjid. Pokoknya gimana caranya makan nunggu ada yang ngasih apa, nggak bawa apa. Betul ya Mas ya? Tapi ujung di Borobudur langsung ngebaso waktu itu ya katanya. Karena berarti waktu aku lolono baso gitu. Jadi yang membuat kuat baso gitu sebenarnya. Kebayang nggak Ibu Bapak? 20 hari nggak ada kepastian untuk apa yang ngasih makan, siapa yang ngasih makan, siapa yang ngasih minum. Mas Zaim sudah mengalami itu, makanya tadi Mas Zaim cerita. Kenapa? Based on experience. Kita yang belum pernah laku lolono 20 hari nggak bisa sok-sok, oh gitu, nggak bisa. Nah sekarang pertanyaan. Berarti Ibu Bapak kalau kita sekarang mau jumper dari sini ke sini, ini harus agak sedikit dinonaktifkan nggak kira-kira? Gimana caranya? Memperkecil sesuatu yang membuat jiwa kita bergejolak. Satu, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu sentuh, semuanya diturunin voltasenya, baru jiwa akan turun voltasenya. Dalam perspektif tradisi Islam, Ibu Bapak, untuk mematikan jiwa, kita dikasih 1 bulan yang disebut Ramadan. Cuman Ramadan sekarang jadi bulan pesta kuliner, bukan untuk ini gitu. Wah Ibu Bapak kalau ngomongin tradisi Islam tuh cara-caranya keren banget loh sistemnya. 5 waktu harian ada, mingguan ada, bulanan ada, tahunan ada. Cuman pada nggak tahu cara makainya gitu kira-kira. Karena kenapa? Itu semua kaitannya cuman aku 4, aku 3, aku 2, connect ke sini. Itulah nanti yang disebut terhubung. Itulah nanti yang ujung-ujungnya disebut ilaihi rojiun. Jadi Ibu Bapak kalau kita mau ngomongin meditasi yang benar, sebenarnya nggak bisa meditasi habis makan siang. Wah nggak bisa Bu. Mari Ibu Bapak duduk diam, terasi. Aduh, oh udah, buyar semua. Berarti perlu melepaskan pendengaran, means melepaskan apa yang aku dengar, apa yang aku lihat, apa yang aku rasa. Karena saat semua panca indera ini shutdown, at least jiwanya akan pelan-pelan shutdown. Itulah meditatif nanti gitu. Oke Bu, Pak. Sip ya? Di tradisi Islam sehari dilatih 5 kali nggak kira-kira? Iya, cuman dikerjainnya bukan sadar. Kenapa? Sholatnya pada nyari pahala masalahnya. Betul nggak? Sok Ibu Bapak saya mau nanya, ada nggak orang yang tahajud karena proyeknya pengen lancar? Ada nggak? Dia sholat apalagi transaksi? Transaksi. Dagang. Bukan ikhlas gitu. Lupa bahwa sholat itu adalah me time supaya ininya connect. Kalau ininya udah drop, kamu akan melihat Tuhan di mana-mana. Mas Zain tadi keren banget dengan satu statement. Saat meditatif, semua rahmat Allah kelihatan dari yang sebelumnya nggak kelihatan. Kenapa? Karena saat kita mimpi, saat kita ilusi, yang kita lihat semua adalah hasil karangan-karangan jiwa kita. Ibu Bapak masih ingat nggak salah satu karakteristik jiwa? Tukang ngarang, udah gitu aja. So emang Ibu Bapak nggak tukang ngarang gitu? Ngarang. Ngelihat sedikit, kayaknya ini, kayaknya, belum tentu, tapi jadi bete. Pernah gitu nggak kira-kira? Iya, berarti kita sakit hati sama siapa? Karangan sendiri, tapi nyalahin dia gitu. Bener nggak? Betul? Kira-kira itu gangguan setan bukan? Oh bukan, ini nyalahin setan mulu ah. Bukan, kan udah pada jadi ya. Karena udah otomatis kalau di 3 dan 4 fasilitasnya namanya adalah setan. Oke Bu, Pak. Sip ya. Oleh karena itu Ibu Bapak, Allah itu tempatnya dekat, kalau bisa jangan lupa untuk mampir ke Allah gitu kira-kira. Saking teramat sangat dekat, akhirnya nyari yang pengen jauh. Lupa untuk mampir kepada yang dekat. Di mana? Di sesuatu hal yang kamu sudah tidak ada pikiran, perasaan, emosi. Kamu nggak ada dengar, nggak ada lihat, nggak ada taste, nggak ada identity. Saat aku 3-nya drop, disitulah disebut ilaihi rojiun. Matinya aku 3, hidupnya aku 2. Itulah yang disebut khalifah. Makanya di An-Najm 53 1-3
Keren banget statement Nabi Muhammad bahwa ucapanku adalah wahyu yang disampaikan langsung sama Tuhan. Berarti aku tiganya Nabi Muhammad waktu itu tunduk sama aku dua nggak kira-kira? Pasti. Maka ucapannya adalah ucapan Allah, perilakunya adalah perilaku Allah. Itulah yang disebut manunggaling. Akunya udah nggak ada nih, gitu. Aku tiganya udah nggak ada, gitu kira-kira. Oke, Ibu Bapak? Sip. Jadi rata-rata hari-hari banyak sadar atau banyak mimpi? Ya udah. Mau sampai kapan? Kan itu pertanyaannya. Betul nggak? Seakan-akan kita bangun tidur lagi bangun, padahal bangun tidur melanjutkan mimpi. Melanjutkan masalah yang sama, melanjutkan memori yang sama, melanjutkan ketemu dengan problem yang itu lagi. Mimpi terus nggak kira-kira? Kalau bahasanya Keanu Reeves di dalam Matrix, kamu harus rubah ganti makan pil, jangan pil yang sama terus gitu kira-kira. Oke Ibu Bapak? Oke nggak ini? Dapat ya? Paham ya? Jadi mindfulness oke ya? Ibu Bapak beda antara mindful sama mindful. Beda. Kalau mindful pikirannya penuh. Kan gini tulisannya mindful. Ada mindful, L-nya 2. Oke? Sip. Jadi Ibu Bapak, semua tergantung dari bagaimana kita melakukan repetisi. Kenapa? Karena meditasi mindfulness itu nggak ada orang yang bisa meditasi, yang ada adalah merawatnya. Saat Ibu Bapak pengen punya jeruk di taman, jangan mikirin buah jeruknya. Karena kalau jeruk mana ya, jeruk mana, nggak akan bisa. Pikirin aja adalah bibit, air, pupuk, kasih matahari. Jeruk tumbuh nggak kira-kira? That's mindfulness. Gak bisa tiba-tiba pengen jeruk, tapi kita nggak mau nanam, nggak mungkin. Berarti ini practicing nggak kira-kira? Itulah kenapa sholat selain yang 5 waktu, ada sholat yang 24 jam gitu kira-kira. Oke Bu, Pak? Sip? Oke? Berarti perlu dilatih nggak? Gimana cara latihannya? Hah? Gimana cara latihannya Ibu Bapak? Menyadari pikiran, menyadari perasaan, menyadari emosi, menyadari kalau pikiran, perasaan, dan emosi itu bukan aku, itu tamu. Gak semua pikiran harus diiyahin, gak semua perasaan harus diokein, gak semua emosi harus dilampiaskan detik itu. Oke? Berarti perlu ada jeda nggak? Perlu ada jarak nggak? Itulah yang disebut khusyuk dan tumanina. Oke Bu, Pak? Sip ya? Kita hanya akan bisa membaru kalau diri kita yang lama udah mati. Oke? Kalau diri lama kita belum mati, kita nggak akan membaru. Diri lama, Mas Zaim tadi bagus pakai kalimatnya. Diri lamamu adalah kefanatikanmu. Saya mau menutup pakai cerita Zen, karena ini lagi ngomongin Zen. Di suatu masa, Ibu Bapak, ada seorang profesor yang sudah meneliti dari 60 buku tentang Zen. Dia baca, dia meneliti. Si profesor ini datang ke ahli Zennya, Master Zen. Terus si profesor ini dengan rada-rada nada-nada tinggi, saya mau belajar Zen deh dari kamu, gitu. Terus si Master Zen ini bilang, oh boleh, tapi sambil belajar kita minum teh ya, katanya. Oke. Akhirnya si Master Zen ini masakin teh, nyiapin gelasnya, abis gitu nuangin teh. Sambil nuangin teh yang udah penuh di gelas, sampai bleber, tehnya ditambahin terus sama si Master ini. Si profesornya bilang, Master cukup, ini udah penuh, cukup. Diterusin sama dia nggak denger. Sampai habis bleber. Si profesornya bilang, ini udah penuh dari tadi, kenapa kamu masih gitu? Itulah Zen yang sejati, dia bilang.
Kamu nggak akan bisa belajar Zen kalau kamu masih sepenuh gelas teh ini, maka kamu harus ngelepasin dulu baru kamu bisa belajar gitu kira-kira. Intinya apa? Sesuatu yang belum kosong nggak pernah bisa diisi sesuatu yang baru. Berarti diri lama kita perlu mati untuk membangkitkan diri kita yang baru. Dan ingat ibu bapak, masa lalumu bukan dirimu yang sekarang. Maka saat kita kembali ke masa lalu sebagai diri kita di masa lalu, kita akan kembali ke dunia ilusi. Saat kita ke masa depan, kita lagi kembali ke dunia ilusi. Itulah kenapa mari kita selalu belajar di titik tengah tadi. Itulah yang disebut dengan yang namanya present moment. Itulah yang disebut titik khusyuk. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat Mas Zaim. Mas, kita tutup dengan meditasi, boleh? Monggo. Mungkin lampunya bisa dimatikan. Perlu audio? Apa pakai ini? Ya, berarti satu pakai ini. Oke. Monggo. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita duduk yang nyaman. Silakan duduk yang nyaman, silakan bersandar juga silakan. Kita istirahatkan mulut kita sepenuhnya. Kita istirahatkan mata kita sepenuhnya. Lalu kita hela nafas yang panjang 3 kali. Sambil menyadari nafas yang masuk melalui lubang hidung, nafas yang keluar melalui lubang hidung. Kita lakukan lagi, tarik nafas yang panjang dengan pelan, lepaskan dengan sangat pelan. Nafas masuk, nafas keluar. Sadari dengan seksama, syukuri dengan penuh kehusyukan nafas yang masuk maupun nafas yang keluar. Benar-benar sadari sensasi nafas yang masuk maupun sensasi nafas yang keluar.
Kita bernafas dengan udara yang sama dengan saudara-saudara kita yang di luar sana. Kita bernafas dengan udara yang sama dengan makhluk-makhluk hidup lainnya. Dengan menyadari nafas kita, nafas yang masuk, nafas yang keluar, kita akan merasakan keterhubungan kita dengan saudara-saudara kita di luar maupun dengan makhluk-makhluk lainnya. Kita bernafas dengan udara yang sama dengan para leluhur-leluhur kita. Dengan menyadari nafas kita saat ini, kita juga bisa menyentuh leluhur-leluhur kita yang telah mendahului kita. Saat ini, tubuh kita benar-benar berhenti, benar-benar berjeda, tidak melakukan apapun, kecuali hanya duduk dan diam. Sadari kehadiran tubuh kita. Peluk erat tubuh kita dengan kesadaran kita. Hadir sepenuhnya buat tubuh raga ini. Sadari tubuh bagian kepala, sensasi-sensasi yang ada di bagian kepala, dahi,
mata. Sejenak kita bisa berterima kasih dan bersyukur atas kehadiran mata kita. Hidung, bibir, leher, pundak. Kita sapa bagian-bagian tubuh ini dengan cinta kasih kita, dengan kesadaran kita. Kedua tangan, dada, menyadari sensasi yang ada di dada. Bersyukur atas kehadiran jantung dan paru-paru kita. Perut, organ dalam bagian perut, kita jenguk mereka. Kita sentuh mereka dengan cinta kasih ini, dengan kesadaran ini. Paha, lutut, betis, mata kaki, tumit, telapak kaki, jari-jari kaki. Sekarang tarik nafas panjang dengan sangat pelan. Dan saat mengembuskan, sadari keseluruhan dari tubuh kita. Hadir sepenuhnya buat tubuh kita. Jenguk tubuh kita. Nafas masuk, sadari dengan seksama nafas yang masuk. Nafas keluar, sadari dengan seksama nafas yang keluar. Pikiran yang kesana kemari, pergi ke masa lalu maupun ke masa depan, cukup kita amati, kita saksikan fenomena-fenomena pikiran ini.
Lalu kembalikan lagi kesadaran kita pada nafas. Nafas yang masuk, nafas yang keluar. Sekarang tarik nafas panjang dengan sangat pelan. Sadari udara yang masuk melalui lubang hidung. Lalu kita lepaskan dengan sangat pelan. Kita lakukan 3 kali. Tarik nafas panjang dengan pelan. Lepaskan dengan pelan. Sadari segala macam sensasi yang ada di tubuh. Sensasi ringan, sensasi lelah, sensasi ngantuk, sensasi bahagia. Apapun itu, cukup sadari saja. Saksikan saja. Sadari kembali kedua mata kita, sensasi yang ada di sekitaran mata kita. Kita bisa kembali berterima kasih dan bersyukur atas kehadiran kedua mata ini. Nikmat yang tiada tara, yang jarang sekali kita sadari. Lalu perlahan kita bisa membuka kedua mata kita. Meditasi selesai. Lalu perlahan kita bisa menggosokkan kedua telapak tangan kita hingga terasa hangat. Lalu menelungkupkan kedua telapak tangan kita di kedua mata dan tarik nafas yang panjang 1 kali. Kita lakukan lagi hingga terasa hangat. Melungkupkan di kedua mata, tarik nafas panjang 1 kali. Yang terakhir, kita usapkan dan pijatkan di bagian wajah, telinga, kepala, tengkuk, dan bagian tubuh lainnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Mas Zaim. Terima kasih Mas Zaim, such experience ya. Kita bisa langsung kajian dari Mas Zaim. Mas Zaim pulang ke Indonesia setahun sekali ada? Setahun sekali ya, minimal setahun sekali, dan minggu besok udah mau balik lagi ke Jerman. Semoga kita ada kesempatan lagi untuk belajar bareng sama Mas Zaim. Dan terima kasih Ibu dan Bapak juga, terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan kita di siang menuju sore hari ini. Semoga bermanfaat dan senantiasa kita semua bisa dalam keadaan meditatif dan kita semua dalam sehat dan bahagia. Hatur nuhun, dengan meditasi penutup menjadi penutup juga acara kita di sore hari ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih. Mau ada speech nggak? Oh iya, sebentar, ada speech dari special guest star kita. Boleh ke depan? Ini jauh-jauh juga nih. Silakan.
mungkin mau memberikan sebuah speech atau pencerahan, silakan. Sebelumnya terima kasih untuk tuan rumah Teh Lilis, Kang Jaim, Kang Abu Marlo, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, terima kasih sudah mempersilahkan saya untuk hadir di sini. Sebuah karma baik hari ini bisa di sini. Jadi bermula dari saya ngefans sama Kang Abu Marlo. Saya belajar banyak dari channel YouTube-nya, terutama yang ini nih. Kadang-kadang belum mengerti, wah hari ini jelas banget ya, dan memang sama gitu ya. Dan hari ini bisa sampai di sini, kebetulan kemarin kita retret ya sama Kang Jaim, sama Teh Lilis, sama Cilika di Krecek, Dusun Krecek Temanggung. Terus dengar kabar Kang Jaim diundang ke sini untuk ada apa namanya, meeting ya, kajian dengan Kang Abu. Wah, Kang Abu Marlo. Kemarin ini mungkin pernah ketemu lama Ugen ya, Iya, Ugen ya kan. Ugen. Wah, waktu itu udah aduh nggak bisa ikut gitu. Kapan bisa ketemu nih gitu kan. Tapi mungkin ya karena niat yang kuat untuk bertemu. Hari ini bisa bertemu dengan Kang Abu Marlo secara langsung dan mendengarkan langsung ya penjelasannya yang begitu jelas dan mudah dimengerti ya buat ibu-ibu semuanya. Dan saya belajar banyak bisa ada di sini, dan semakin saya berkenalan dengan banyak orang, semakin saya merasakan sebenarnya kita satu ya kan. Apa yang kita pelajari di agama kita masing-masing sebenarnya mengajarkan satu hal yang sama. Cuman bahasanya berbeda-beda, caranya berbeda-beda, tapi yang dijelaskan itu satu gitu ya. Kayak mungkin menjelaskan sebuah apel, tapi mungkin ada yang menjelaskan dengan bahasa yang ini, bahasa yang itu, mungkin dilihat dari sudut sini, dari sudut sana, tapi yang dijelaskan itu sebenarnya satu. Jadi nggak usah memperdebatkan siapa yang benar, siapa yang salah. Karena ya karena memang yang dijelasin satu ya kan. Dan mungkin semua orang punya preference-nya masing-masing. Ada yang sukanya bakso, ada yang sukanya bakmi ya kan. Tapi kan intinya makan ya kan. Ada yang cara makannya pakai sendok, ada yang pakai sumpit, ada yang pakai tangan. Intinya itu makan, bukan caranya ya kan. Jadi ya mungkin dengan kebudayaan dan sebagainya ya kan, mungkin ada orang yang sukanya pakai sumpit, ya udah kita nggak usah memperdebatkan, pakai sendok lebih benar gitu kan, atau yang pakai tangan salah gitu ya. Itu semua hanya cara untuk kembali kepada Tuhan ya, kalau kita sebutnya alam semesta ini sumber dari kehidupan ya kan. Tadi dijelaskan mungkin yang nomor satu kali ya, kalau kita mau lihat lebih jauhnya itu ya, kita semua berasal dari samudra yang sama. Jadi dengan kita semakin belajar untuk saling mengenal dan lebih terbuka lagi, dan semakin belajar mengenal dari diri sejati kita, pastinya sudah tidak akan ada lagi pertikaian, perdebatan ya kan. Dan kita semua sama, tujuan kita semua ingin bahagia, itu aja sebenarnya kan. Dan caranya mungkin berbeda-beda. Kalau di Buddhis kita juga belajar untuk menjalankan jalan tengah, tidak ekstrim ya kan. Tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan, tetapi juga nggak diem pas di tengah gitu ya. Jadi kita bisa geser-geser dikit juga. Jadi seimbang ya kan, menjaga keseimbangan di dalam kehidupan. Dan juga belajar melepas ya kan, tadi juga dijelaskan kita sebenarnya bukan siapa-siapa, nggak ada aku gitu kan. Nanti kita harus kembali lagi, melubur lagi kepada alam semesta. Ini hanya bentuk sementara yang digunakan untuk kita bisa belajar. Kalau nggak ada bentuk tubuh ini mungkin sulit untuk kita bisa belajar ya kan. Dan kita juga mungkin masing-masing masih punya pelajaran-pelajaran yang belum selesai. Karena itulah kita lahir lagi dengan tubuh kita yang sekarang untuk belajar dengan PR kita masing-masing yang berbeda-beda. Dan gak usah membanding-bandingkan juga PR kita sama PR orang lain ya. Pada akhirnya kita harus menyelesaikan semua
subjek yang harus diselesaikan. Mungkin ada orang subjeknya penyakit, ada orang yang subjeknya ekonomi, ada orang yang subjeknya keluarga, ya berbeda-beda. Tapi fokus aja sama jalan kita masing-masing, gak usah membandingkan dengan orang lain, dan fokus kepada ajaran yang diajarkan oleh agama kita masing-masing dengan cara yang diajarkan, ya seperti sholat, puasa, itu semua kan tujuannya memperbaiki, ya membuat kita lebih baik lagi, ya kan. Jadi kalau kita berada di rel tersebut, pastinya akan bahagia sebenarnya tanpa perlu kita meminta ya kepada Tuhan, ya kan. Karena kita belum bahagia karena kita yang masih jalannya kan masih salah ya. Karena itu akhirnya kembali lagi dapatnya yang begitu lagi. Jadi berputar-putar seperti itu. Jadi makanya kita melatih kesadaran untuk menghentikan itu. Jangan lagi melakukan hal yang buruk yang sama terus-menerus, akhirnya berputar-putar aja begitu. Terus kita menyalahkan lagi orang lain, akhirnya nggak selesai-selesai. Makanya diajarkan untuk kembali kepada diri sendiri, melatih kesadaran, melihat ke dalam diri apa yang masih salah, apa yang masih kurang. Nah itu yang diperbaiki sehingga bisa terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Dan caranya mungkin berbeda-beda. Ada yang meditasi, ya mungkin agama ini mengajarkan seperti ini, yang ini seperti ini, tapi sebenarnya semua intinya ke sana gitu. Jadi fokus aja pada apa yang kita anggap benar ya, dan sekecil apapun itu ya, Kang Jaim juga sering ngomong, satu hari mungkin cuma 5 menit, 10 menit, tapi kalau terus dijalankan itu akan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Dan kesadaran yang sudah terpupuk akan menjadi kebijaksanaan, dan jadinya udah nggak semakin cepat untuk kalah dengan situasi yang kita hadapi. Jadi nggak mudah terpancing emosi, nggak mudah terpancing dengan situasi ya kan, di dalam mobil di perjalanan ya, tiba-tiba ada yang nyalip langsung gitu kan. Tapi kalau udah kesadarannya sudah terpupuk, bijaksanaannya sudah terpupuk, kita nggak akan menempatkan diri kita itu sebagai korban ya kan. Kita akan menempatkan, oh mungkin orang itu buru-buru atau kebelet kali ya, atau ada yang perlu didahulukan gitu ya, sudah mau melahirkan kali ya. Oke. Iya, jadi mungkin ya itu yang kita pupuk ya, kita belajar setiap hari, makanya kita belajar dari semua orang. Semua orang adalah guru kita. Hari ini saya juga belajar banyak. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Seperti biasa mau melanjutkan cemil-cemil ada di belakang, dan secara resmi acara ditutup. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Mas Zaim. Mas Zaim, matur suwun sangat. Kalau ke Indonesia ditunggu lagi, kita belajar bareng lagi. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun semuanya. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.